ngobrol-ngobrol sama penyanyi dangdut Banjar. Dangdut ya itu namanya, Iya, dangdut Banjar. Dulunya beliau terkenal dengan lagu judulnya Karindangan. Mungkin udah pada tahu siapa beliau itu kan. Nah, mungkin kita akan perlihatkan orangnya yang sudah penasaran mau lihat. Nah, ini dengan Bapak Nanang Irwan. Halo. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, jadi beliau ini adalah pencipta lagu, beberapa pencipta lagu Banjar ya, lagu Banjar yang dulunya pertama kali muncul mulai lagu Karindangan yang sempat booming waktu zaman 2000 berapa tuh? 2001 lagu Karindangan. Terus ada nih lagu yang menarik, ternyata ciptaan beliau itu namanya Perawan Kalimantan. Nah, lagu ini ternyata sempat diambil atau Rubah liriknya ya. sama almarhum Didi Kempot. Nah, mungkin Pak bisa sedikit nyanyikan sedikit lagu Perawan Kalimantan itu seperti apa? Mungkin sedikit gimana Perawan lagu Kalimantan itu bahasa Jawa. Jadi Rinonyi tansa kelingan Perawan ayu Kalimantan Bantal buling ta sayang Aci koyo wong kedanan. Wih, mantap. Itu bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa, tapi lagu itu ya masuk ke dalam pikiran saya dan bisa saya nyanyikan karena saya sering juga. Tapi awalnya itu memang judulnya lagu awalnya Jawa atau gimana lagu? Awal itu liriknya Jawa. Liriknya Banjar. Memang lagu itu yang berjudulkan Karindangan. Jadi lagu itu saya buat tahun 1998. Udah lama ya. Tapi waktu itu masih zaman kita kaset. Jadi seiring waktu tahun 2001 itu pertama kali PCD untuk kita kan transit dari zaman kita masuk ke PCD. Jadi tahun 2001 luncur lagu Karindangan itu. Jadi berjalan waktu gini asal mulanya itu almarhum Didi Kempot itu kan sering biasa main punya dapat undangan ke Kalimantan Timur. Iya. Dalam acara pilkada. Kebetulan dia sering main di tempat satu, tempat di sini, tempat sini. Dia mendengar itu sebelum dia tampil selalu Karindangan yang dinyanyikan orang. Jadi ketertarikan dengan lagu Karindangan itu. Terus dia kan ada hubungan baik juga sama almarhum Pak Haji John Tralala. Terus dia minta Pak Haji John Tralala bisa pertemukan saya sama Nanang Irwan dan gitu kan. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2005 2006 lah. Iya 2006 itu tadi. Jadi seiring waktu jadi Pak Haji telepon saya. Didi Kempot mau ngambil lagu kita, lagu kamu, lagu Karindangan. Karena ketertarikannya tadi kan sebelumnya kan dia minta sama Pak Haji John Tralala, Pak Haji tolong kumpulkan seluruh lagu yang ada di Banjarmasin bahasa Banjar kan. Nanti dia seleksi sesuai. Nah, jadi dikumpulkan sama Pak Haji John Tralala. Tetaplah lagu Karindangan dia pilih. Ya terus saya Pak Haji, saya bilang urus aja Pak Haji. Ya siap ya Pak Haji itu kan. Jadi bilang Pak Haji, dari lagu rencana 2 lagu. Jadi dalam album Karindangan itu ada 1 lagu yang berjudulkan Adat Kawin ya. Direncanakan itu tadi 2 sama Karindangan, tapi mungkin diambil cuma 1 Karindangan itu diambil itu. Begini dia bilang kan, lagu Karindangan saya pinjam. Saya ubah lagu lirik Jawa. Cuman tetap lagu yang dipinjamnya orang kita, yang lagu cewek yang nyanyikan ceweknya. Kebetulan yang nyanyikan itu orang Samarinda dulu, yang namanya Eka Samar gitu kan. Dia kontes ikut di KBE tahun itu. Terus keluarlah lagu Perawan Kalimantan tapi versinya Jawa sama Banjar. Itu dari pertama, lagu Karindangan itu. Iya, dari Karindangan. Didi Kempot yang nyanyikan bait awal, ceweknya
bahasa Banjar. Oh. Jadi dua bahasa gabung gitu Oh, jadi satu. dua bahasa gitu, lagunya Jawa sama Banjar di Iya. situ. Jadi diproduksi terus dia minta izin lagi. Nang udah di tempatnya langsung. Saya nanti ubah lagi seluruh jalan kan saya bilang. Nah, seiring waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan dia telepon lagi sama saya, Nang kamu harus kita ketemu di Jogja di Solo. Saya bilang mau apa mas? Bilang gitu kan. Bilang ini kebetulan selain saya orang dua, makanya mau lagi lagu Kerindangan 2 lagi orang mau pakai di Jawa. Dia bilang gini sama Didi Kempot kan, nggak bisa saya Nang kamu harus ke Jawa. Ya ke Jawa saya. Jadi bangga. Ya, mungkin kita cut dulu untuk perjalanan sebelum pertemuan ya. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi sebentar untuk cerita beliau ini pertama kali bertemu dengan almarhum Didi Kempot. Ya, jadi boleh sedikit cerita mungkin Pak Nanang Irwan terkait pertemuan mulai tahun berapa sama almarhum Didi Kempot ini sampai akhirnya beliau menyanyikan lagu versi beliau itu gimana? Ya. Pertemuan saya pertama yaitu waktu mau dicetak lagu Perawan Kalimantan, saya bertemu di Jakarta. Kebetulan saya dari sini bersama Pak almarhum Haji John Teralala. Jadi sekitar 2006 tadi. 2006 ya. Iya. Karena dalam proses cetaknya itu kan lama kan. Waktu saya datang ke Jakarta tuh dia bilang sudah proses 50% cetak. Nah, jadi sama Pak Haji John 5 hari sampai saya dibawanya ke Solo ke tempat tinggalnya kan. Saya sampaikan jadi ke rumah beliau nih. Semua beliau, iya Solo. Pertemuan yang pertama tadi di Jakarta, terus dia bilang yang masalah ada yang mau pakai lagi kan, saya harus ke Solo. Nah bahkan waktu itu saya sama beliau pas kebetulan beliau harus menghadiri acara 4 mata. Kebetulan saya juga ikut di bawah ya. Di bawah orang 3 sama istri beliau. Jadi sekitar tahun 2006. Ya, 2006 ya. Nah itu awalnya kenapa beliau ada cerita nggak beliau itu kenapa harus memilih lagu itu? Dia bilang saya senang Nang sama terus terang saya lagu yang kamu bikin ini mudah sekali dicerna, sederhana tapi mengena. Nah, cuman dia memang bilang saya juga mengakui dari segi musik yang saya suguhkan waktu itu di Kerindangan pertama itu memang kurang memuaskan. Diri saya sendiri juga merasa saya kaku itu. Jadi makanya dia rilis ulang, tapi tetap di rel dari Kerindangan tetap Enggak, kalau lagu ini sendiri artinya apa sih Pak? Maksud ceritanya ini ceritanya itu ya mengagumi seseorang, seorang laki-laki sama perempuan mengagumi. Jadi yang namanya mengagumi seseorang ya selalu diperhatikan, mau sore mau malam, mengharap selalu bertemu, selalu dilihat kan gitu. Ceritanya gitu. Intinya pokoknya itu mengagumi seseorang cewek. Kerindangan artinya merindukan gitu kan seseorang gitu. Nah ini setelah bertemu almarhum, kalau menurut sampean beliau itu seperti apa? Orangnya luar biasa, profesional betul-betul. Contohnya waktu saya mau melimpahkan sama beliau, Nang ini lagu orang mau pakai lagi selain saya 2 orang di Jawa. Saya bilang Mas Didi, saya kan jauh, saya percayakan sama sampean. Oh nggak berani saya Nang, ini kita yang sebenarnya betul-betul profesionalnya luar biasa. Jadi kesederhanaan beliau luar biasa. Artinya tetap orangnya aja yang naik pamornya, tapi tetap jiwa-jiwa yang orang yang biasa lah, tidak membedakan. Yang salut saya itu tadi profesionalnya bukan luar biasa lah. Soalnya gimana tidak sembuh? Enggak, luar biasa. Jadi saya contoh ini yang saya buka, Nang kita makan setelah saya menghadiri acara 4 mata sama beliau. Jadi kan makan sate Betawi waktu itu kan sama produser 4 mata TV itu.
dengan dikasih uang apa namanya kan anggaran dia menghadiri itu kan kasihkan, nah ambil, saya yang hitung uangnya itu. Luar biasa, artinya kerendahan beliau tuh saya anggap yang luar biasa. Memang ada pertemuannya luar biasa. Iya, saya sama beliau itu sekitar ada 4 kali. Jadi saudara 6 Didi Kempot mau pakai aturannya Pak Haji. Jadi dia mau pakai satu lagu, kita dikasih 4 juta. Iya, betul. Saya dapat juta, jadi kita bagilah Pak Haji gitu kan. Pak Haji kan separuh, saya separuh. Nah, kebetulan memang sebetulnya dalam aturan itu kan memang ada royalti. Iya, royalti itu harus. Iya. Pencipta lah untuk. Tapi kenapa? Saya tidak pernah tanyakan itu. Karena memang nilainya kan dalam royalti itu zaman kaset misalnya 60 rupiah, kita kalikan banyak. Kenapa saya tidak keluarkan itu? Karena saya menganggap beliau itu sudah luar biasa. Kenapa? Saya merasa syukur lagu yang saya ciptakan, lagu bahasa Banjar tembus dipakai sama orang Didi Kempot. Jadi selama perjalanan saya hubungan sama beliau, saya tidak pernah tanya masalah royalti. Tapi ada yang lebih berkesan sama saya. Waktu itu saya mau beli keyboard, keyboard yang ada ini, yang saya pakai sekarang, itu tuleng. Iya, nanti tak transfer. Berarti beliau yang belikan. Iya, jadi makanya mungkin beliau juga nilai saya, Nanang ini enggak rewel juga orangnya, macam-macam yang ditanyakan. Jadi selama saya hubungan sama Didi Kempot, saya tidak pernah nanyakan masalah royalti karena saya sudah bersyukur lagu saya sudah dipakai, lagu kita Banjar. Bayangkan kebanggaan nasional. Iya, nasional lagunya. Gitu kan. Nah itu sudah. Jadi masalah royalti itu memang saya tidak bertanyakan dan saya sudah keberatan. Nah timbal baliknya lagi itu tadi, makanya saya bicara masalah, nanti tak transfer uangnya. Ini keyboard sudah jadi. Sampai udah iya, sudah jadi dari tahun berapa itu? Ini ikan sama dari Didi. Jadi saya juga ada bayangan maksudnya uang saya disimpan sama Didi. Baru-baru ini kan kita berduka nih Pak, sudah tahu mungkin ya karena Didi Kempot meninggal dunia kemarin baru 1 bulan atau berapa bulan ya. Nah saat sampean mendengar kabar beliau meninggal, bagaimana perasaan sampean? Waktu itu saya mendengar beritanya sejak jam 7. Saya berada di Grogol. Nah, ikut teman di sana. Jadi saya kaget juga karena beliau itu saya yang tahu beliau tidak ada penyakit yang bawaan yang apa gitu, orangnya selalu anu lah. Jadi ya itu tadi saya kaget, sempat kaget. Tahunya dari mana itu waktu itu? Teman yang nelpon, nah ini tahu Mas Didi Kempot apa meninggal. Kapan? Ini baru aja. Nah, saya betul saja ikut mengiringi teman ada kerjaan di. Iya. Iya. Setelah tahu kabar itu, gimana perasaan sampai waktu itu? Ya, saya sedih juga. Langsung dengar. Pas dengar saya kaget, sedih lah. Karena memang selama ini memang saya sering juga dihubungin sama Mas Didi Kempot waktu saya kecelakaan. Masih sering komunikasi? Sering, iya, apalagi dia, saya mau ke luar negeri, kan dia sering ada tapi di luar negeri di mana yang banyak orang Indonesia di sana. Nah, sering dia. Nah, waktu kemarin saya kecelakaan, enggak tahu dia dapat kabar dari mana saya kecelakaan, ini langsung nelpon dia. Iya. Nah, ketika itu beliau meninggal, apa yang terbesit dalam pikiran sampean? Iya, terbesit artinya terbesit di hati saya itu ya bagaimana ya, yang banyak sedihnya lah. Banyak sedihnya saya, soalnya ya saya pasti merasa sekarang sudah tidak ada lagi sahabat teman yang sekelas beliau, karena saya menganggap memang dia luar biasa. Jadi kesan atau mungkin pesan beliau ke sampean ada nggak yang mungkin masih teringat sama sampean? Oh ini beliau pernah begini sama saya. Iya. Pesan beliau itu gini, saya memang dipesanin jangan ditinggalkan ini, karena jiwa kamu kayaknya memang asli di sini.
tetap bikin lagu. Iya. Saya senang dia bilang karya-karya. Nanti siapa tahu nanti saya ini ada yang cocok, nanti saya memang diamanatkan dia memang jangan berhenti. Waktu saya ketemu beliau pun ada yang sampai 5 hari. Saya 5 hari sama beliau di sana. Itu dia yang penting kamu tetap ini. Jangan ditinggalkan karena kamu punya khas yang lain, tidak ada sama orang-orang kayak saya dia bilang kayak gitu. Gini, jadi kan sudah sampai kehilangan sosok penyanyi nasional yang pernah berkolaborasi lah, atau mungkin pernah mengambil lagunya. Nah ini ada nggak kira-kira atau ada niat ingin berkolaborasi dengan penyanyi nasional, atau mungkin ada tawaran dari ini gimana? Kalau misalnya ada, ya kalau untuk sementara ini memang belum ada yang apa. Tapi misalnya pun ada, pasti saya siap. Ya. Makanya tetap ya memang saya memang kerjaan ini selalu saya kerjakan dan itu saya tinggalkan. Memang tetap saya di wilayah ini. Ya. Berarti untuk sampai sekarang Pak, sudah berapa lagu yang sampean ciptakan sampai sekarang? Kalau untuk album zaman PCD itu kan sudah 4 album. Belum 4 album, tapi yang menonjol 3 album. Album Karindangan 2 sama Karindangan 3 Menating Taji. Nah, terus bukan berubah zaman ke YouTube. Sekarang saya tambahin lagu, mungkin kalau lagu sudah ratusan juga. Ya mungkin Pak sebagai penutup bisa sedikit menyanyikan lagu yang Perawan Kalimantan itu. Mungkin kalau versi Jawanya tahu, bisa dinyanyikan sekalian. Versi Jawanya ya cuman bait-bait yang ya mungkin sedikit-sedikit bait yang Jawanya aja. Soalnya kan di sana kan cewek sama cowok, jadi otomatis saya enggak apa yang dinyanyikan khusus untuk ceweknya gitu. Ya begini tadi kan. Tino wengi tansah kelingan, perawan ayu Kalimantan, pantal guleng tak sayang, hati koyo wong kedanan, beningnya banyu Kalimantan. Nah, saya lupa. Oke. Itu bait-bait dari Karindangan gitu kan. Oke, terima kasih Pak Nanang Irwan. Terus berkarya. Ya, amin. Sampai jumpa di lain waktu, semoga sukses. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Ya, untuk penonton Banjarmasin Post, mungkin hari ini cukup untuk pertemuan kita dengan penyanyi lagu Banjar, Nanang Irwan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kepotnya dari pembelian dari Pak Kempot. Ini pemberian sisa-sisa kenangan beliau yang dimiliki Pak Nanang Irwan. Makanya ini saya sudah walaupun sampai hancur tetap saya simpan. Kenangan beliau ini luar biasa, kenangan sama beliau yang kasih beliau. Mantap. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you.